Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga selalu sehat dan semangat belajar di rumah. Nah, jumpa lagi dengan Bu Badar teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang tema air, udara, dan api. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Nah, anak soleh dan soleha, kali ini kita akan membahas tentang tema air. Siapa yang masih ingat apa aja manfaat air, teman? Iya, manfaat air itu bisa untuk minum, memasak, cuci piring, mandi, dan menggosok gigi. Dan juga banyak lagi manfaatnya, teman. Nah, air itu sangat berguna untuk kita dan makhluk hidup yang lain. Jadi, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan air. Nah, anak soleh dan soleha, kira-kira air yang layak konsumsi itu ciri-cirinya seperti apa ya, teman? Nah, ciri-ciri yang pertama, air itu pada dasarnya jernih, tidak berwarna atau bening. Jadi, apabila anak soleh dan soleha melihat ada air yang sudah berwarna, berarti air tersebut sudah tercampur dengan zat-zat yang lain. Yang selanjutnya, air itu tidak berbau ya teman. Jadi kalau anak soleh dan soleha sedang mandi atau minum, airnya berbau, berarti air tersebut sudah tercemar atau kotor. Nah, selanjutnya, air itu teman pada dasarnya tawar atau hambar atau tidak berasa. Nah, bisa juga kalau anak soleh dan soleha minum, biasanya dicampur susu atau gula agar rasanya lebih manis dan nikmat. Nah, yang selanjutnya, air yang layak konsumsi itu teman tidak keruh atau jernih ya. Jadi kalau anak soleh dan soleha melihat airnya sudah keruh, berarti air tersebut sudah kotor atau tercemar ya teman. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat air. Sifat air itu apa ya? Ternyata air juga punya sifat loh. Nah, yang pertama, sifat air itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Seperti misalnya dari air pegunungan atau air terjun, itu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Nah, yang selanjutnya, seperti kata Bu Badar tadi, air itu bening, tidak berasa, tidak berbau, atau jernih teman. Nah, itu yang harus anak soleh-soleha perhatikan ya apabila ingin mengkonsumsi air. Selanjutnya, air itu menyesuaikan bentuk sesuai tempatnya. Misalnya, airnya di gelas, berarti bentuknya seperti gelas. Airnya di dalam botol, bentuknya seperti botol. Airnya di dalam panci atau di kolam renang yang berbeda bentuk, maka airnya juga akan mengikuti sesuai dengan bentuk-bentuk dari tempat yang ia tempati ya. Ternyata selain manfaat, ada juga loh bahayanya air. Nah, seperti misalnya anak soleh dan soleha mengkonsumsi air mentah, air kotor, air yang belum dimasak teman, akan mengakibatkan anak soleh dan soleha sakit perut, muntah, diare, mual, pusing, bahkan demam. Dan sama juga ketika anak soleh dan soleha mandi pakai air kotor akan mengakibatkan kulit kita menjadi gatal dan badan kita akan terasa bau. Air juga bisa mengakibatkan banjir teman. Apabila airnya besar dan banyak, maka akan terjadi banjir dan itu juga berbahaya untuk kesehatan kita. Jadi mulai sekarang, yuk kita jaga kesehatan bersama ya. Buang sampah di tempatnya.
agar lingkungan kita bersih dan sehat, serta terhindar dari banjir. Nah, itu tadi penjelasan Bu Badar tentang tema air. Semoga bisa bermanfaat ya. Sekian dari Bu Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.